Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Judul renungan kita, Akulah Dia. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, Akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes, penulis kitab Injil Yohanes ini mencatat peristiwa penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sungguh menarik sekali, Yohanes tidak mencatat peristiwa Tuhan Yesus bergumul dalam doanya di Taman Getsemani. Mengapa? Karena Yohanes sang penulis ingin fokus pada kesiapan Tuhan Yesus dalam menjalani penderitaan dan kematian yang memang harus Dia jalani. Para prajurit datang dengan lentera dan senjata beserta dengan Yudas. Mereka memperlengkapi diri sedemikian rupa untuk berjaga-jaga seandainya Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan perlawanan. Yang terjadi di dalam peristiwa penangkapan ini sungguh di luar dugaan mereka. Tuhan Yesus tahu apa yang akan menimpa dirinya, seperti yang tertulis di dalam ayat yang keempat. Dan meskipun dia tahu apa yang akan terjadi, ia tidak melarikan diri, ia tidak bersembunyi. Dengan tenang Tuhan Yesus bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Dan masih dengan tenang Tuhan Yesus menjawab, "Akulah Dia." Hal ini terjadi dua kali. Dua kali Tuhan Yesus menjawab dengan tenang, "Akulah Dia." Nah saudaraku, frasa "akulah Dia" ingin menekankan satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa Tuhan Yesus ditangkap bukan karena kekuatan prajurit, bukan karena kekuatan persenjataan mereka, bahkan bukan karena ciuman Yudas. Kalau kita baca di dalam perikop ini, Yohanes tidak mencatat tentang ciuman Yudas itu. Karena Yohanes ingin menekankan tentang Yesuslah yang mengambil keputusan untuk ditangkap. Yesuslah yang memegang kendali atas situasi yang terjadi saat itu. Yesuslah yang menyerahkan diri karena ia tahu bahwa waktunya untuk meminum cawan pahit itu telah tiba. Seperti yang tercatat di dalam ayat 11b. "Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Jadi jelaslah bahwa penyerahan dirinya bukanlah suatu kekalahan, melainkan ketaatan untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga seperti yang ia doakan di Taman Getsemani. Jadi, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah Dia," berbicara tentang kesiapan Tuhan Yesus meminum cawan pahit itu. Dan Dia sendiri yang berinisiatif menyerahkan diri. Saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dunia dengan tujuan untuk salib, untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Semua rangkaian peristiwa yang dialaminya sejak kelahirannya, pelayanannya, penolakan yang dialaminya, pengajaran-pengajaran yang dilakukannya, penangkapannya, itu semuanya adalah bagian dari peristiwa panjang yang sebenarnya tujuan akhirnya adalah salib. Ia harus meminum cawan murka Allah agar kita ditebus dan diselamatkan.
Apa yang Tuhan Yesus alami bukanlah kekalahan, tapi awal dari kemenangan yang diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita yang mau mengorbankan diri untuk kita, untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Syukur buat salibmu, harga yang telah kau tebus, yang telah angkat semua dosa dan hina